Pernah nggak sih lihat denah bangunan terus langsung pusing? Kertas isinya garis-garis, simbol-simbol aneh. Nah, tenang aja. Di sini kita bakal bongkar bahasa rahasianya para arsitek dan insinyur, yaitu simbol dan legenda gambar teknik, yang semuanya diatur sama Standar Nasional Indonesia atau SNI. Dijamin setelah ini Anda bakal bisa baca denah kayak seorang profesional. Pernah kan ngelihat gambar kayak gini? Rasanya kayak lagi mecahin kode rahasia, ya nggak sih? Garis-garis, kotak, lingkaran, ini maksudnya apa coba? Tapi tenang, sebentar lagi kita bakal bikin semua ini jadi jelas banget. Coba deh, bayangin simbol-simbol ini tuh kayak bahasa. Betul, bahasa universal yang nyambungin imajinasi arsitek sama eksekusi para pekerja di lapangan. Kalau nggak ada bahasa ini, wah bisa-bisa pintu salah pasang, atau lebih parahnya lagi, dinding penopang utama malah nggak dibikin. Yuk kita lihat kenapa bahasa ini krusial banget. Jadi, ada 3 alasan utama kenapa simbol-simbol ini bukan sekedar hiasan. Pertama, soal komunikasi universal. Biar arsitek di Jakarta sama kontraktor di pelosok Papua tuh ngomongin hal yang sama persis. Kedua, akurasi. Salah baca satu simbol aja itu bisa berarti harus bongkar beton yang udah kering. Boros waktu, boros biaya kan? Dan yang paling penting, nomor 3, keamanan. Ini nih yang misahin antara bangunan kokoh sama struktur yang ya rawan roboh. Nah, di Indonesia, bahasa ini tuh nggak dibiarin bebas gitu aja. Ada aturan mainnya, semacam kamus besarnya gitulah. Dan kamus itu namanya Standar Nasional Indonesia, atau yang kita kenal sebagai SNI. SNI ini bukan cuma buku panduan biasa ya, ini tuh fondasi hukum yang melindungi kita semua. Anggap aja ini jaminan kalau bangunan yang kita pakai sehari-hari, entah itu rumah atau kantor, itu dirancang pakai standar kualitas dan keamanan yang jelas. Jadi, setiap simbol yang digambar, itu ada pertanggungjawabannya. Kalau kita patuh sama SNI, manfaatnya itu banyak banget. Kualitas desain udah pasti terjamin karena ada standarnya. Keselamatan struktur bangunannya juga terpenuhi. Proses konstruksi jadi jauh lebih efisien karena minim banget salah paham. Dan kalau nih ada sengketa, kita punya pegangan hukum yang kuat. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Secara garis besar, simbol-simbol ini bisa kita pecah jadi 3 kelompok utama. Arsitektur, struktur, dan MIP. Itu singkatan dari mechanical, electrical, dan plumbing. Kita kulik satu-satu ya. Nah, ini yang saya suka. Kita bisa lihat langsung nih perbandingan antara teori dan praktiknya. Di sebelah kiri itu simbol-simbol mentahnya, kayak gambar busur buat pintu, atau pola arsiran buat nandain material. Terus, lihat di sebelah kanan. Nah, gitu tuh penampakannya pas sudah jadi denah beneran. Kelihatan kan gimana mereka hidup di sana? Coba kita fokus ke beberapa simbol yang paling sering muncul ya. Pertama, lihat garis tebal itu. Itu artinya dinding. Terus, ada garis yang ada lengkungannya. Nah, itu nunjukin arah pintu kebuka. Kalau ada 2 garis tipis sejajar di dalam dinding, itu jendela. Dan terakhir, garis-garis yang ada tanda panahnya, itu simbol buat tangga. Gampang kan? Oke, dari kulit kita pindah ke tulangnya. Ini dia gambar struktur. Kalau tadi arsitektur itu ibarat kulit atau wajah bangunan, nah, struktur ini adalah kerangkanya. Simbol-simbol di sini tuh krusial banget. Soalnya ini menyangkut kekuatan dan kestabilan seluruh gedung. Nggak bisa main-main ya. Di gambar struktur ini, kita bakal ketemu sama tulang belulang si bangunan. Ada kolom, itu tiang vertikalnya. Ada balok yang nopang secara horizontal. Terus ada plat lantai, ya tempat kita nginjek ini. Dan yang paling bawah ada pondasi, kaki bangunan yang nancep ke tanah. Semuanya itu diperkuat pakai tulangan besi yang jadi tulang di dalam betonnya. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, ada MIP, Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Biar gampang, bayangin aja ini tuh sistem saraf, sistem peredaran darah, sama sistem pernapasannya gedung. Tanpa MIP, gedung itu cuma cangkang kosong yang nggak bisa dipakai. Nah, MIP ini dibagi 3. Di kolom electrical, kita bakal nemu simbol buat saklar, lampu, stop kontak. Gampang ya? Terus, di kolom plumbing, ini soal perairan. Jalur pipa air bersih, pipa air kotor, dan sebagainya. Terakhir, di mechanical, ini soal sirkulasi udara, kayak AC, ventilasi, ducting. Masing-masing punya bahasa simbolnya sendiri. Oke, simbolnya kan banyak banget nih. Terus gimana caranya kita bisa tahu arti semuanya dengan pasti? Jawabannya cuma satu. Dan ini penting banget. Lihat legenda! Simpelnya gini, legenda itu kamusnya denah. Ini batu Rosetta yang bisa nerjemahin semua simbol di gambar itu. Kenapa ini penting?
Soalnya, kadang-kadang nih, simbol di satu proyek bisa aja sedikit beda sama proyek lain. Kalau cuma ada satu hal yang boleh Anda ingat dari semua penjelasan saya hari ini, tolong ingat yang ini. Selalu cari legenda dulu. Serius, sebelum coba-coba baca denahnya, cari dulu kamusnya ini. Biasanya sih ada di lembar pertama atau di pojokan gambar. Jangan pernah nebak-nebak atau berasumsi, karena asumsi di dunia konstruksi itu harganya mahal banget. Cek dulu di legenda. Oke, ilmunya udah dapat. Sekarang gimana cara pakainya? Secara sistematis pas kita lihat gambar. Yuk, kita lihat langkah-langkah praktisnya. Ini dia, 5 langkah simple yang bisa langsung kamu pakai. 1. Cek skala gambar. Biar tahu ukuran aslinya. 1 senti di kertas itu bisa jadi 1 meter di lapangan loh. 2. Cari arah utara. Ini penting buat tahu orientasi bangunannya. 3. Udah pasti, cari dan pahami legendanya. Wajib. 4. Coba hubungkan gambarnya. Lihat denah atau tampak atas, terus bandingin sama tampak depan sama gambar potongan yang seolah-olah gedungnya dibelah 2. Biar kebayang utuh. Dan 5, pastikan ada stempel atau keterangan yang bilang kalau gambar ini udah sesuai SNI. Ini jaminan kualitasnya. Ujung-ujungnya kuncinya ya cuma satu, latihan. Makin sering lihat denah, makin jago bacanya. Ingat aturannya, selalu mulai dari legenda. Dan yang paling penting, di dunia konstruksi itu nggak ada pertanyaan bodoh. Kalau ragu, mendingan tanya daripada salah bangun. Setuju kan? Sebagai penutup, ada kutipan yang menurut saya pas banget. Gambar teknik itu peta jalan buat sebuah bangunan. Simbol dan legenda itu bahasanya. Menguasai bahasa ini berarti menguasai proses pembangunan. Jadi, kalau kita bisa bahasa ini, kita nggak cuma bisa baca peta, tapi kita bisa menguasai seluruh perjalanannya. Semoga bahasan kali ini bermanfaat ya.